Halo teman-teman, baik di video kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Julianus Eiterlele, NIM 202211085. Saya sekarang mahasiswa aktif dari Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Prodi Ilmu Hukum. Saya sekarang mahasiswa semester 7. Nah, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah Hukum Filsafat yang diampu oleh dosen Bapak Agustinus F. Pasqualino Dadi, S.Phil M. Hum. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu aliran filsafat feminisme. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan aliran filsafat feminisme, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat itu sendiri. Nah, pengertian filsafat itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar atau keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Philos, cinta, sophia itu kebijaksanaan. Baik teman-teman, saatnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran filsafat feminisme. Aliran filsafat feminisme adalah aliran untuk memperjuangkan kebebasan dan keadilan bagi perempuan. Gerakan feminisme ini muncul karena mencakupi semua hal yang berkaitan dengan kesetaraan para gender dengan tujuan mencapai keadilan bagi perempuan. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hal yang sama dalam hal politik, sosial, seksual, intelektual, dan ekonomi. Karena gerakan feminisme ini muncul, perempuan sekarang memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan politik serta hak-hak keadilan lainnya. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan menurut pandangan para filsuf yang memberikan pandangannya tentang feminisme itu sendiri. Ada dua orang filsuf yaitu Simone de Beauvoir dan Judith Butler. Nah, yang pertama, menurut pandangan Simone de Beauvoir, ia mengatakan atau mengenalkan perbedaan antara jenis kelamin biologis dan konstruksi sosial, yang bahwasanya sumber penindasan perempuan adalah bentuk konstruksi sosial dan bukan dari bagian yang lain. Simone menyatakan bahwasanya perempuan memiliki kemampuan untuk memilih seperti halnya laki-laki. Perempuan dapat memilih untuk melampaui segala hal yang sebelumnya membatasi mereka mencapai posisi di mana mereka bertanggung jawab penuh atas diri mereka sendiri dan dunia. Dengan demikian memiliki kebebasan mereka. Simone berpendapat bahwa para laki-laki menggunakan hal ini sebagai alasan untuk tidak memahami perempuan dan masalah-masalah mereka, serta tidak membantu mereka. Penindasan ini serupa juga banyak dijumpai pada ras, kelas, dan tak luput pula dari agama. Namun, Simone mendefinisikan hal-hal yang paling dominan yaitu kesenjangan pada gender. Nah, di sini kita akan masuk menurut pandangan filsuf yang kedua yaitu Judith Butler. Di sini Judith Butler menekankan atau menjelaskan peninggalan paling berpengaruh dalam karya Butler adalah teori performativitas gender. Butler berpendapat bahwa gender bekerja dengan cara ini ketika kita menamai seorang anak sebagai perempuan atau laki-laki. Secara tidak langsung kita sudah berkontribusi dalam menciptakan mereka sebagai sesuatu yang seperti itu dengan menyebut orang lain atau diri kita sendiri sebagai laki-laki atau perempuan. Kita sedang dalam proses menciptakan dan mendefinisikan kategori-kategori tersebut. Beberapa teori gender membedakan antara jenis kelamin biologis dan gender sosial, tetapi Butler menganggap hal ini kontraproduktif. Bagi Butler, membicarakan jenis kelamin biologis yang ada di luar makna sosialnya adalah hal yang tidak masuk akal. Jika memang ada, kita kenapa tidak dapat menemukannya? Karena kita terlahir ke dalam dunia yang sudah memiliki pemahaman tertentu mengenai gender itu sendiri. Dan dunia tersebut kemudian secara retrospektif memberitahu kita makna anatomi kita. Baik, sekarang kita masuk di contoh kasus yang terjadi. Di sini saya mengambil contoh kasus yang dibedah dari filsafat feminisme. Nah, contoh kasus yang terjadi, contoh kasusnya Argian yang membunuh sang pacar dan memperkosa dua wanita lainnya. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 2024 dengan dibuka pemberitaan miris Argian Abirama yang umurnya 20 tahun, pemuda asal Depok.
membunuh pacarnya yang berinisial K. Tak hanya itu pun, Argian juga dilaporkan atas kasus pemerkosaan 2 perempuan lainnya. Pembunuhan ini terjadi di rumah kontrakan yang ditempati Argian dan ibunya yang berumur 42 tahun yang berinisial FT di Jalan Belakcus, Sukomajaya, Kota Depok pada Kamis 18 Januari 2024. Awalnya ia mengajak kekasihnya untuk ngopi dan meminta kekasihnya itu menjemputnya di rumah kontrakan. Namun sesampainya di kontrakan, Argian justru mengajak kekasihnya berhubungan intim. Kekasihnya pun menolak ajakan pelaku, namun Argian justru mencekik korban hingga lemas dan memperkosanya. Setelah itu, ia mengikat korban yang sudah dalam kondisi lemas. Argian lalu mengirim pesan kepada ibunya bahwa ada perempuan tewas di kontrakan karena dicekik olehnya. Setelah itu dia pergi melarikan diri. Argian juga telah ditahan di Mapolda Metro Jaya setelah ditangkap di kawasan Pagolangan, Jawa Tengah atas perbuatannya. Argian juga terjerat dengan pasal yang berlapis-lapis. Pasal yang pertama 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan. Pasal yang kedua 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan pasal yang ketiga 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tak hanya itu pun, Argian juga dilaporkan karena memperkosa 2 perempuan lainnya. Salah satunya bahkan hamil dari kasus tersebut. Dapat dilihat bahwa laki-laki masih menganggap kaum perempuan sebagai kaum yang mudah diperdaya. Dominasi patriarki yang melihat perempuan hanya sebagai pemuas nafsu menjadikan laki-laki sebagai predator yang siap menerkam mangsanya. Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak buruk bagi korban, baik secara psikis maupun fisik. Perlu adanya perlakuan hukum secara khusus terhadap kasus kekerasan di atas, bahwa perempuan tersebut dilandasi dengan penjelasan kodrat perempuan dalam pandangan feminisme itu sendiri, yang memiliki perasaan yang halus atau perasaan yang khusus, atau seperti kasih sayang, lemah lembut, dan peduli masalah perempuan. Ini sangat berkaitan dengan peran ganda perempuan serta kekerasan, pelecehan seksual, diskriminasi, upah, dan hak-hak perempuan dalam dunia kerja. Perbedaan ini tumbuh kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme ini telah berkembang sangat jauh atau menjadi gerakan dengan banyak tujuan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan hak perempuan dalam berpartisipasi secara aktif dalam hidup mereka. Feminisme ini bukan hanya memperjuangkan untuk diakui sebagai orang dengan rasio yang sama, tetapi juga telah berkembang menjadi gerakan dengan banyak tujuan. Baik teman-teman, dari pembahasan di atas, bahwa saya ingin menyimpulkan bahwa feminisme adalah gerakan penting yang berjuang untuk menghapus ketidakadilan dan diskriminasi gender serta memperjuangkan hak perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam kehidupan sosial, politik, dan sosial. Dari kasus kekerasan yang di atas, seperti yang dilakukan oleh Argian, menjadi bukti nyata bahwa perempuan feminisme masih sangat relevan dan diperlukan untuk melawan dominasi atau merugikan perempuan. Upaya feminisme di sini tidak hanya soal kesetaraan formal, tetapi juga transformasi sosial yang mendalam agar perempuan tidak lagi menjadi korban kekerasan dan diskriminasi, melainkan menjadi individu yang bebas berpartisipasi dan berdaya. Baik teman-teman, di akhir video ini saya ingin mengatakan bahwa equality before the law, kita sama di depan hukum. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk melakukan reformasi terhadap kesetaraan para perempuan supaya mendapat keadilan untuk berpartisipasi di dalam dunia ini. Sekian penjelasan dari saya. Saya Julianus Aitorlele undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like and comment dan subscribe.